بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أبنائي الطلبة الأحباء، نشكر الله على نعمه الكثيرة حتى أستطيع أن ألقاكم جميعا ولو كان عبر إنترنت، ونرجو من الله أن يعطي لنا الصحة والعافية. صلاة وسلاما على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلام الله عليك يا رسول الله. طيب، إن شاء الله في هذه الفرصة المناسبة سنبدأ درسنا، وأنا إن شاء الله في هذه السنة الدراسية سأعلمكم في مادة الفقه. وفي هذه المرحلة العالية، في المرحلة الثالثة في المستوى الثالث العالية، إن شاء الله سنتكلم عن باب الإرث أو ما يسمى بعلم الفرائض. Baik anak-anak dosen rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada tahun ajaran baru ini Ustaz akan mengajarkan Anda semuanya pada bab faraid, atau lebih sering kita kenal dengan istilah warisan. Kenapa kita penting mempelajari warisan ini? Dikarenakan memang ketika seseorang telah meninggal, maka hartanya itu adalah menjadi milik ahli warisnya. Tapi kemudian tentunya ketika tidak ada ketetapan pembagian yang bisa menjadi acuan, maka sudah barang tentu orang akan berebut. Tentu ahli waris akan berebut, ingin mendapat yang paling banyak. Sehingga kemudian Allah buat aturan tentang warisan ini supaya kemudian orang tidak bisa berebut lagi, sebagai bentuk ketundukan ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang tua masih hidup, anak berebut bisa dibagi sama orang tua, kamu sekian, kamu sekian. Ini yang punya harta sudah meninggal, dia nggak bisa lagi mengatur, maka kemudian aturan Allah lah yang berlaku, sehingga ini menjadi acuan yang harus diambil. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, satu-satunya pembahasan di dalam Al-Quran yang dijelaskan secara detail adalah tentang warisan saja. Tentang hal-hal lain tidak jelaskan oleh Allah dalam Al-Quran secara detail. Kenapa? Karena memang bisa didetailkan di dalam hadis, tapi kalau masalah warisan ini Allah detailkan supaya kemudian orang tidak berselisih di kemudian hari, atau kemudian dengan beralasan bahwasannya ini belum tentu hadisnya benar. Tapi Al-Quran sudah jelas, tidak ada perbedaan pendapat lagi. Baik anak-anak dosen dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan Ustaz kirimkan screenshot bukunya. Jadi sambil antum mendengarkan materi yang Ustaz sampaikan ini, antum juga sambil diikuti ya, dilihat buku yang sudah Ustaz kirimkan. Baik. Pertama kita akan bahas tentang ta'rif. Ya, tentu kita harus mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan ilmu al-faraid. Baik, ilmu al-faraid. Ya, faraid itu apa arti faraid? Faraid itu jamak dari faridah atau mafruḍah. Mafruḍah itu sesuatu yang telah muqaddarah, yang telah ditetapkan. Sama seperti salat 5 waktu misalnya. Maka disebut dengan salat fardu. Kenapa? Karena sudah ditetapkan waktunya. Batas waktunya sudah ditetapkan, tidak boleh lebih cepat, tidak boleh di luar waktunya. Maka ilmu faraid juga ilmu yang berbicara tentang itu, tentang pembagian yang telah ditetapkan. Jadi secara lughatan bima'na at-taqdir, yaitu artinya ketetapan. Secara istilah yang maksud dengan ilmu faraid adalah nasibun muqaddarun fi syar'i lil waris. Nasibun muqaddarun fi syar'i lil waris. Ma mana nasib? Apa arti nasibun? Nasibun artinya adalah bagian. Muqaddar, bagian yang telah ditetapkan fi syar'i, oleh syariat. Jadi Allah sudah menetapkan bagian ini lil waris, untuk kemudian menjadi hak bagi ahli waris. Maka nanti kita akan ketahui nanti si fulan dapat sekian. Ya, misalnya anak dapat sekian, ibu dapat sekian, istri dapat sekian. Semuanya Allah
Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Baik ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalil dari semua ini? Apa dalil yang menjelaskan tentang atau menjadi pensyariatan warisan ini? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, secara garis besar atau hampir keseluruhan dalil yang secara lugas menjelaskan tentang warisan semuanya terdapat di surah An-Nisa. Bisa kita lihat surah An-Nisa ayat 7, atau kemudian kalau sudah berbicara tentang bagiannya itu An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan An-Nisa ayat 176, ayat terakhir surah An-Nisa. Baik, kita lihat di Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 misalnya Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun. Allah sudah menetapkan lirrijal, bagi laki-laki, nasibum mimma tarakal walidain, ada jatah yang telah ditetapkan atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, begitu juga oleh karib kerabatnya. Begitu juga bagi wanita, mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan karib kerabatnya. Baik. Kemudian di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, salah satu hadis Rasulullah mengatakan alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Rasulullah mengatakan alhiqu, berikanlah, sampaikanlah al-fara'id, jatah-jatah yang telah ditetapkan bi ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Anak dapat berapa, istri dapat berapa, suami dapat berapa, berikan kepada yang berhak. Fama baqiya, kalau ternyata ada sisa, fali aula rajulin zakar, maka kemudian diberikanlah kepada laki-laki yang paling tinggi derajatnya. Maka nanti ada istilah dengan ashabul furud, yaitu mereka mendapatkan jatah pasti. Ada yang disebut dengan ashabul asabah, mereka mendapatkan jatah sisa dari warisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa motivasi mempelajari ilmu warisan ini? Tentu kita butuh motivasi kan. Ini ngapain nih kita belajar ilmu warisan nih? Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar secara umum mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada motivasi khusus tentang pelajaran warisan ini. Sehingga kemudian ada pahala khusus ketika seorang mempelajari ilmu warisan. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'allamu. Apa makna ta'allamu? Apa bentuk kalimat ta'allamu ini? Ini bentuk kalimat amar. Yang mana ketika kalimatnya bentuknya amar, ta'allamu artinya belajarlah. Kalimat amar berarti artinya perintah. Maka ketika ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan cuma dua. Ini perintah untuk melakukan. Ya, kemungkinan cuma dua. Kalau tidak wajib, kalau tidak sunnah. Dan dua-duanya mendapatkan pahala. Wajib mendapatkan pahala, sunnah juga mendapatkan pahala. Maka kemudian mempelajari ilmu faraid ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan dilakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Pelajari ilmu faraid karena dia termasuk bagian dari agama kalian. Wa innaha nisful ilmi, dan bahkan dia setengah dari ilmu. Kenapa kemudian di sini maksudkan setengah dari ilmu? Karena ilmu warisan ini berbicara tentang setengah kehidupan kita yang kedua. Setengah kehidupan kita yang pertama ketika kita hidup, salat, puasa, zakat itu ketika kita hidup. Tapi ilmu waris baru dipakai pas sudah meninggal. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fa innaha nisful ilmi. Dia setengah dari ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu awwalu ilmin yanzu'u min ummati, dan bahkan kala ilmu warisan ini termasuk ilmu yang pertama Allah angkat dari umatku. Allah angkat ini bagaimana maksudnya? Yaitu dengan cara sedikitnya orang yang paham tentang warisan. Coba antum lihat, masalah salat banyak orang tahu, masalah puasa banyak orang tahu, masalah zakat banyak orang tahu, tapi masalah warisan sedikit orang tahu. Kenapa? Karena dia masalah hitung-hitungan. Ini kalau ada hitung-hitungan pasti pusing.
ya, masalah matematika dia. Maka matematika terkadang menjadi pelajaran yang tidak terlalu digemari. Kenapa? Karena masalah hitung-hitungan. Warisan sama. Warisan dia masalah hitung-hitungan, maka butuh keahlian khusus sehingga kemudian kita bisa mempelajarinya. Tapi insya Allah ini tidak sulit, ya, tidak sesulit matematika. Jangan antum bayangkan A tambah B sama dengan C, nggak ada itu. Dia semuanya jelas, ya, cuman kali bagi tambah kurang. Ya, insya Allah bisa, ya. Nanti akan lebih detailnya Ustaz jelaskan. Baik anak-anak Ustaz rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa maudhu atau pembahasan dalam terma warisan yang menjadi pokok pembahasan dalam warisan adalah disebut dengan at-tarikah. Apa itu at-tarikah? At-tarikah adalah jami' ma yukhlifuhu al-mayyit ba'da mautihi. Jami' ma yukhlifuhu al-mayyit ba'da mautihi. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayat setelah dia meninggal. Karena memang ini pembahasan tentang warisan, yaitu membahas harta yang ditinggalkan oleh si mayat ketika dia telah meninggal. Seorang meninggalkan uang, meninggalkan mobil, meninggalkan tanah, maka apapun yang ditinggalkannya itu disebut dengan tarikah, dan itulah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris. Dia semuanya, baik itu dia sesuatu yang mangkulah, yang bisa dipindahkan, ya, bisa dipindahkan, ya, uang, kendaraan bisa dipindahkan, atau sesuatu yang tidak bisa dipindahkan, tanah, gimana cara mindahin tanah, kan nggak bisa. Rumah gimana mindahinnya, dihancurin baru bisa dipindahin. Maka semuanya itu termasuk hal-hal yang harus dibagikan kepada ahli waris ketika si pemiliknya telah meninggal dunia. Nah, anak-anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempelajari warisan ini satu hal yang sangat dianjurkan. Dan kalau ditanya hukumnya, apa hukum pelajari warisan? Hukum mempelajari warisan adalah fardu kifayah, bukan sunnah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah? Yaitu wajib hukumnya mempelajari bagi sebagian orang. Kalau ada sebagian orang pelajarinya, maka gugur bagi sebagian yang lainnya. Tapi kalau semua orang tidak ada yang pelajarinya, maka semuanya berdosa. Maka antum-antuna harus mengambil peran ini. Jangan kalau ada urusan fardu kifayah akhirnya ya sudah, kan udah ada orang lain ngerjainnya. Salah itu. Tapi pastikan bagaimana kitalah yang mengerjakannya. Maka saya harap Anda semuanya bisa memahami ini, sehingga kemudian nanti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang apa-apa saja hak-hak yang berkaitan dengan tarikah ini. Karena ketika harta ditinggalkan, belum tentu serta-merta kemudian semua harta yang ditinggalkan itu menjadi harta yang dibagikan kepada ahli waris. Ada hak-hak lain yang harus dipenuhi nanti, sehingga kemudian barulah harta itu boleh dibagikan kepada ahli waris. Yang ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tugas yang akan Ustaz berikan, yaitu bentuknya adalah meresume, merangkum dari apa yang telah Ustaz sampaikan. Nanti materinya bisa antum-antuna baca dari materi yang akan Ustaz kirimkan beserta dengan video ini. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Naqulu qawli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.